Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Mis di channel kebanggaan kita, Pak Mis dan Bu Ir. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teorema sisa pada suku banyak. Materi yang akan kita bahas yang pertama adalah teorema sisa pada pembagian berbentuk X kurang K. Yang kedua adalah teorema sisa dalam pembagian berbentuk AX tambah B. Dan yang terakhir adalah teorema sisa dalam pembagian berbentuk X kurang A dikali dengan X kurang B. Atau pembaginya itu berbentuk persamaan kuadrat yang bisa difaktorkan. Oke. Yang pertama adalah teorema sisa dengan pembagi berbentuk X kurang K. Ya, jika suku banyak fx dibagi dengan x dikurangi k, maka sisa pembagiannya adalah s sama dengan fk. Ya, buktinya adalah karena fx adalah suku banyak, bentuk fx sama dengan x dikurangi k dikali dengan hx ditambah dengan x adalah identitas, yaitu pernyataan yang selalu benar untuk setiap x elemen R. Fx sama dengan x dikurangi a dikali dengan hx ditambah dengan x ditambah dengan S. Karena fx berlaku untuk x sama dengan x elemen R, maka berlaku pula untuk x sama dengan k. Jadi persamaan berubah menjadi fk sama dengan x dikurangi dengan k dikali dengan hk ditambah dengan S. Nah, x dikurangi k itu sama dengan 0. Berarti dikali dengan HK berarti sama dengan 0 ditambah dengan X. Makanya FK-nya itu sama dengan X, S atau S sama dengan FK. Ini terbukti bahwa sisanya nanti sama saja dengan kalau kita mensubstitusi nilai K-nya ke dalam Fx-nya. Kita ganti X-nya dengan K. Contoh, tentukan sisa pembagian daripada Fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi dengan 7x pangkat 2 ditambah dengan 2x ditambah dengan 3 dengan x dikurangi dengan 2, atau pembaginya adalah x dikurangi dengan 2. Pertama, sama, kita harus mencari terlebih dahulu x-nya berapa. Berarti x dikurangi 2 kita samakan dengan 0, jadinya x sama dengan 2. Jadinya S sama dengan F2. Jadi X-nya kita ganti dengan X sama dengan 2. Berarti K-nya sama dengan 2. Maka F2 sama dengan, kita ganti X-nya di sini dengan 2. Jadinya M4 2 berpangkat 3 dikurangi 7 kali 2 berpangkat 2 ditambah dengan 2 kali 2 ditambah dengan 3. Jadinya 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 kali 4 berarti 32. Terus 2 pangkat 2 sama dengan 4 kali 7 berarti 28 dikurangi 28 ditambah dengan 2 kali 2 berarti 4 ditambah dengan 3, maka hasilnya sama dengan 11. Inilah sisa daripada pembagiannya. Jadi kita gunakan substitusi, ya. Kita cari X-nya terlebih dahulu, substitusikan X ke dalam fungsinya atau Fx-nya. Itulah sisa pembagiannya. Contoh 2. Diketahui Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah dengan K dikurangi 4x pangkat 2 ditambah dengan K ditambah 2x dikurangi dengan 10. Tentukan nilai K sehingga Fx dibagi dengan X dikurangi 3 memiliki sisa 38. Nah, pertama kita harus mencari X-nya terlebih dahulu. Berarti X dikurangi 3 sama dengan 0. Jadinya X sama dengan 3. Ya, selanjutnya kita substitusikan ke Fx-nya. Seperti halnya tadi, berarti F3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 3 ditambah dengan K dikurangi 4, 3 pangkat 2 ditambah dengan K ditambah 2 kali 3 dikurangi dengan 10. Nah, 3 pangkat 3 dikali 2 berarti hasilnya 54 ditambah dengan
ini 3 pangkat 2 9, 9 kali K 9K, 9 kali negatif 4 negatif 36. Ditambah dengan 3 kali K 3K, ditambah dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Dikurangi dengan konstannya yaitu 10. Berarti kita jumlahkan semuanya yang ada K-nya. Berarti 9K ditambah dengan 3K berarti 12K. 54 dikurangi 36 ditambah dengan 6 dikurangi dengan 10. Hasilnya adalah 14. Ya, jadi inilah sisa pembagiannya untuk X sama dengan 3 pada saat kita masukkan ke dalam fungsinya. Nah, dari sini kita lihat bahwa tadi dikatakan di soal memiliki sisa 38. Maka hasil yang kita dapatkan di sini karena sama-sama sisa, kita samakan. Jadinya S sama dengan 12K ditambah dengan 14, maka bisa kita katakan bahwa 12K ditambah dengan 14 itu sama dengan 38. Jadinya 12K sama dengan 38 dikurangi dengan 14, 12K sama dengan 24, jadinya K sama dengan 24 per 12, hasilnya sama dengan 2. Nah, berarti nilai K-nya sudah kita dapatkan, yaitu sama dengan 2. Oke, itu contoh yang kedua. Yang berikutnya adalah teorema sisa dengan pembagian bentuk pembagi AX ditambah dengan B. Jika cukup banyak fx dibagi dengan AX ditambah dengan B, maka sisa pembagiannya adalah S sama dengan F dalam kurung negatif B per A. Ya, jadi sebenarnya sama dengan sebelumnya, cuma karena pembaginya adalah AX ditambah dengan B, maka untuk mencari sisanya kita substitusikan X-nya itu sama dengan negatif B per A. Jadi negatif B per A seperti ini. Jadi AX ditambah dengan B, kalau kita cari X-nya kan sama dengan negatif B per A. Jadi secara tidak langsung sama saja dengan bentuk yang pertama tadi. Cuma X-nya nanti dalam bentuk pecahan seperti ini. Oke. Kita langsung ke contohnya. Tentukan sisa pembagian daripada fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah dengan 5x pangkat 2 dikurangi dengan 1 dengan pembagi 2x ditambah dengan 1. Ya, jadi kita cari sama dengan yang tadi, kita cari terlebih dahulu. 2x tambah 1 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan negatif 1. Ini aljabar ya. Jadinya x sama dengan negatif 1 per 2. Oke, jadi x-nya berarti negatif 1 per 2. Kita substitusikan ke sini. Jadi f negatif 1 per 2 sama dengan 4 kali negatif 1 per 2 pangkat 3 ditambah dengan 5 kali, karena sini 5 ya, negatif 1 per 2 berpangkat 2 dikurangi dengan 1. Jadinya negatif 1 per 2 pangkat 3, pangkatnya ganjil, berarti hasilnya tetap negatif. 1/2 berpangkat 3 berarti 1/8 ditambah dengan 5 kali negatif 1/2 berpangkat genap, yaitu 2, berarti hasilnya positif. 1/2 kali 1/2 hasilnya berarti 1/4 dikurangi dengan 1. Nah, jadi kita kalikan 4 kali negatif 1 negatif 4 negatif 1/8 berarti negatif 4/8 ditambah dengan 5 kali 1/4 berarti 5/4 dikurangi 1, ini kita ubah menjadi 4/4 boleh, 8/8 boleh, tapi nanti kita jadikan 4/4 saja karena yang ini 4/8 kan bisa jadi negatif 2/4. Kita bagi sama-sama dengan 2 atau kita samakan penyebutnya. Jadi negatif 2/4 ditambah dengan 5/4 dikurangi dengan 4/4. Jadinya berapa? Negatif 1/4. Nah, itulah sisa daripada pembagiannya. Ya, jadi mirip saja ya dengan contoh yang pertama tadi. Ya, tetap disubstitusi langsung seperti ini. Hasil substitusinya itulah ya sisa pembagiannya.
Oke, contoh 4. Diketahui suku banyak fx sama dengan 8x pangkat 3 ditambah dengan ax pangkat 2 ditambah dengan bx ditambah dengan 20. Jika fx dibagi dengan 2x ditambah 3, maka sisanya adalah 5. Dan sisanya 21 jika dibagi dengan 2x dikurangi 1. Tentukan nilai A dan B. Pertama yang kita lakukan adalah kita cari pembuat nolnya terlebih dahulu. 2x ditambah 3. Berarti 2x ditambah 3 sama dengan 0. Jadinya 2x sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3/2. Setelah itu, ya, kita substitusikan negatif 3/2 ke dalam fx-nya sesuai dengan teorema daripada teorema sisa tadi, bahwa sisanya itu ya sama dengan f dalam kurung x-nya atau k-nya. Maka f dalam kurung negatif 3/2 sama dengan 5. Nah, jika dan hanya jika kita substitusikan x-nya, kita ganti x-nya di sini dengan negatif 3/2. Jadinya 8 kali negatif 3/2 pangkat 3 ditambah dengan a dikali dengan negatif 3/2 pangkat 2 ditambah dengan b dikali dengan negatif 3/2 ditambah dengan 20 sama dengan 5. Nah, setelah itu kita hitung ya. Yang pertama ini dulu a, jadi negatif 3/2 pangkat 2, berarti negatif berpangkat genap, maka hasilnya adalah positif di sini ya. Jadi negatif 3 pangkat 2 9, 2 pangkat 2 4 ya. Jadi 9/4 kali a berarti 9/4a. Terus B-nya adalah negatif 3/2 dikali dengan B, berarti negatif 3/2B. Sekarang yang bilangannya. Nah, sekarang negatif 3/2 pangkat 3, ya, berpangkat ganjil, berarti negatif ini tetap negatif. 3 pangkat 3, 9 kali 3, 27, per 2 pangkat 3 berarti 8. 8 ini habis dengan 8 yang di depan sini. Jadi tinggal negatif 27. Negatif 27 ditambah dengan 20 berarti tinggal negatif 7. Negatif 7 kita hilangkan di sebelah kiri, kita taruh di sebelah kanan. Berarti 5 ditambah dengan 7. Hasilnya 12. Maka supaya bisa lebih mudah kelihatan bentuknya, maka kedua ruas kita kali dengan 4. Kita hilangkan penyebutnya ini. Maka jadinya 9/4a dikali dengan 4 hasilnya 9a. Terus 3/2b dikali dengan 4 berarti 4 dibagi dengan 2. 2 kali 3 6. Negatif 6b sama dengan 12 juga dikali dengan 4 berarti hasilnya 48. Ini persamaan yang pertama. Persamaan kedua didapatkan dari mana? Dari yang diketahui yang kedua, yaitu sisanya 21 jika dibagi dengan 2x dikurangi dengan 1. Berarti kita cari lagi pembuat nolnya. 2x kurang 1 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 1, x sama dengan 1/2. Sama, kita masukkan lagi ke fx-nya, maka kita akan dapatkan bahwa 8 kali 1/2 pangkat 3 ditambah dengan a dikali 1/2 pangkat 2 ditambah dengan b dikali 1/2 ditambah 20 sama dengan 21, karena di sini tadi sisanya 21. Hasilnya adalah 1/4a ditambah dengan 1/2b sama dengan 0. Ya, maka bisa kita bentuk menjadi kedua ruas kita kalikan lagi dengan 4, maka hasilnya adalah a ditambah 2b sama dengan 0. Ini persamaan yang kedua. Selanjutnya ya, kita faktorkan. Kita bukan faktorkan ya, kita eliminasi. Kita lihat di sini ada 9a dikurangi dengan 6b sama dengan 48. Yang kedua tadi a ditambah 2b sama dengan 0 ya. Kita boleh mengeliminasi a, berarti kita dapatkan nanti b, atau kita eliminasi b dapatkan a. Jadi di sini yang kita lakukan adalah mengeliminasi a, berarti pertama-tama kita harus samakan dulu a-nya. Ya, kita sudah belajar ini di matematika wajib ya.
Jadinya yang atas kita kalikan dengan 1, yang bawah kita kalikan dengan 9. Jadi 1 kali 9A, 9A tetap ya, atasnya tetap. Terus yang di bawah semuanya dikali 9, 9 kali A 9A, 9 kali 2B berarti 18B, 9 kali 0 ya tetap 0. Setelah itu kita lihat di sini tandanya sama, berarti kita kurangi supaya habis. 9A dikurangi 9A adalah 0. Negatif 6B dikurangi dengan 18B. Berarti negatif 24B sama dengan 48 dikurangi 0, 48. Jadinya B sama dengan negatif 2. 48 bagi negatif 24. Selanjutnya, B sama dengan negatif 2 kita substitusikan ke salah satunya ini. Boleh yang 9A dikurangi 6B sama dengan 48. Boleh dengan A ditambah 2B sama dengan 0. Lebih mudahnya yang persamaan kedua. Jadinya A ditambah 2B sama dengan 0, kita ganti B-nya. Berarti A ditambah dengan 2 kali negatif 2 sama dengan 0, maka jadinya A dikurangi dengan 4 sama dengan 0. Hasilnya berarti A sama dengan 4. Oke, kita sudah dapatkan A dan B-nya. Maka sudah terjawab pertanyaannya. Oke, itu contoh yang keempat. Lumayan panjang memang karena harus kita mencari sisanya 2 kali ya. Terus dijadikan persamaan linear 2 variabel. Setelah itu kita eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan nilai A dan B-nya. Yang terakhir adalah teorema sisa dengan pembagi berbentuk X dikurangi A dan X dikurangi B. Ya, atau persamaan kuadrat yang bisa difaktorkan seperti ini. Nah, maka kita prinsipnya dari sini. Fx sama dengan X dikurangi A dikali dengan X dikurangi B dikali dengan Hx ditambah dengan Sx atau sisanya. Pertama-tama yang kita harus lakukan adalah untuk mencarinya ya, pembagi derajat berderajat 2 difaktorkan. Jadi kalau pembaginya nanti berderajat 2, faktorkan terlebih dahulu menjadi X dikurangi A dikali dengan X dikurangi dengan B. Yang kedua, ya, algoritma pembagian Fx oleh X dikurangi A, X dikurangi B bisa ditulis dengan Fx sama dengan X dikurangi A dikali dengan X dikurangi B dikali dengan Hs. Hx ditambah dengan Sx. Ini disebut sebagai persamaan yang pertama. Selanjutnya, kita tentukan Fa dan Fb-nya dengan menyubstitusikan X sama dengan A dan X sama dengan B ke persamaan 1. Kita substitusikan ini ke sini untuk X sama dengan A dan X sama dengan B-nya. Nanti akan kita dapatkan apa? Ya, bentuk bahwa Fa itu adalah PA ditambah dengan Q dan Fb-nya itu adalah PB ditambah dengan Q. Ini persamaan kedua dan ketiga. Yang berikutnya adalah kita tentukan nilai P dan Q dengan menyelesaikan sistem persamaan linear tersebut sehingga kita dapatkan sisa atau X-nya adalah Px ditambah dengan Q. Nah, itu materinya. Kita langsung ke contohnya. Sini ada contoh 5. Tentukan sisa pembagian 3x pangkat 4 dikurangi dengan 2x pangkat 3 ditambah dengan 4x pangkat 2 dikurangi 10 oleh x pangkat 2 ditambah x dikurangi dengan 12. Lihat bahwa pembaginya adalah pangkat 2 atau kuadrat. Maka pertama kita faktorkan terlebih dahulu. X pangkat 2 ditambah x dikurangi 12 bisa kita bentuk menjadi x ditambah 4 dikali dengan x dikurangi 3. Sehingga x-nya sama dengan 4 dan x-nya sama dengan 3. Yang kedua, substitusikan x sama dengan negatif 4 dan x sama dengan 3 ke persamaan. Persamaan yang mana? Persamaan 3x pangkat 4 dikurangi dengan 2x pangkat 3 ditambah dengan 4x pangkat 2 dikurangi dengan 10. Sehingga diperoleh bahwa f negatif 4 itu adalah 3 kali negatif 4 pangkat 4 dikurangi 2 kali negatif 4 pangkat 3 ditambah dengan 4 kali negatif 4 pangkat 2 dikurangi dengan 10 sama dengan 950. Dari mana ini? Kita bisa hitung dari sini. Kita pangkatkan, kita kalikan, hasilnya adalah 950. Terus yang kedua F3, kita ganti X-nya lagi dengan 3, berarti 3 kali 3 pangkat 4 dikurangi dengan 2 kali 3 pangkat 3 ditambah dengan 4 kali 3 pangkat 2 dikurangi dengan
10. Hasil yang kita dapatkan nanti adalah 215. Selanjutnya, dari persamaan pembagian fx dengan x ditambah dengan 4 dan x dikurangi 3, diperoleh bahwa fx itu sama dengan x ditambah 4, x dikurangi 3, hx ditambah dengan sisanya tadi adalah px ditambah dengan q. Ya, px ditambah dengan q. Maka kita substitusikan x sama dengan negatif 4 ke persamaan 1. Maka jadinya apa? Fx sama dengan negatif 4 sama dengan negatif 4 ditambah dengan 4 dikali dengan negatif 4 dikurangi 3, ya, h dikali dengan negatif 4, ya, h dalam kurung negatif 4 ditambah dengan p negatif 4 ditambah dengan q. Yang di depan negatif 4 tambah 4 adalah 0, 0 kali semuanya ini hasilnya 0, berarti tinggal negatif 4 P ditambah dengan Q. Ini kita samakan dengan yang mana tadi? X sama dengan negatif 4. Di sebelah kita sudah dapatkan bahwa sisanya adalah 950. Berarti kita samakan bahwa negatif 4P ditambah dengan Q sama dengan 950. Yang kedua, kita substitusikan lagi X sama dengan 3 ke persamaan 1. Kesini lagi, maka kita dapatkan bahwa F3 itu sama dengan X ditambah 4 dikali dengan 3 dikurangi 3 H dalam kurung 3 ditambah dengan P dikali dengan 3 ditambah dengan Q. Hasil yang kita dapatkan apa? Sama, 3 kurang 3 kan 0, 0 kali semuanya ini habis, tinggal 3P ditambah dengan Q. 3P tambah Q itu berarti hasil yang sama, kita bisa samakan dengan hasil yang tadi yang sebelah bahwa X sama dengan 3, hasilnya 215. Maka kita dapatkan persamaan yang ketiga. Persamaan kedua dan ketiga kita eliminasi lagi. Hasilnya adalah negatif 4P ditambah dengan Q sama dengan 950. 3P ditambah Q sama dengan 215. Ini tidak perlu kita kalikan lagi, karena sudah ada yang sama yaitu Q. Kita samakan, kita hilangkan Q saja. Di sini tandanya sama, berarti kita kurangi juga. Q kurang Q, habis negatif 4P dikurangi dengan 3P, berarti negatif 7P. 950 dikurangi 215, berarti 735. Maka P-nya adalah 735 dibagi dengan negatif 7, hasilnya negatif 105. Itu nilai P-nya. Q-nya bagaimana? Ya sama. Kita substitusikan ke salah satunya, boleh atas, boleh bawah. Kita pilih yang bawah saja, supaya lebih mudah, lebih kecil angkanya ya. Jadinya 3 kali negatif 105 ditambah dengan Q, hasilnya adalah 215. Sini ya, kita ganti P-nya dengan negatif 105. Negatif 105 kali 3 berarti negatif 315 ditambah dengan Q sama dengan 215. Q-nya berarti 215 ditambah dengan 315, hasilnya Q-nya adalah 530. Maka sisa pembagiannya adalah kita tinggal ganti P-nya dengan negatif 105, terus X-nya tetap, dan Q-nya kita ganti dengan 530. Maka sisanya adalah negatif 105X ditambah dengan 530. Nah, jadi cukup panjang memang ya. Ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Oke. Contoh yang terakhir yaitu contoh 6. Suatu suku banyak fx dibagi dengan x dikurangi 2, sisanya adalah 25. Dan jika dibagi x ditambah 3, sisanya adalah 5. Tentukan sisa pembagian suku banyak fx oleh x pangkat 2 ditambah x dikurangi dengan 6. Perhatikan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini, diperhatikan bahwa x pangkat 2 ditambah dengan x dikurangi 6, kalau kita faktorkan itu sama dengan x dikurangi 2 dikali dengan x ditambah 3, atau faktornya adalah yang diketahui di soal ini. Maka ini akan lebih mudah dengan daripada contoh yang kelima, karena di sini sudah ada sisanya.
Kita tidak perlu lagi cari satu persatu seperti halnya contoh yang kelima. Kita langsung saja ya. Kita ketahui bahwa suku banyak jika dibagi dengan berderajat 2 maka sisanya berderajat 1. Ingat di pembagian bahwa kalau suku banyak yang pembaginya pangkat 2 pasti sisanya adalah pangkat 1. Kenapa? Karena sisa ini adalah yang sudah tidak bisa dibagi lagi oleh pembagi ya. Maka kalau berderajat 1 kan sudah di bawahnya derajat daripada 2 maka tidak bisa lagi dibagi. Nah, kita misalkan sisanya itu adalah AX ditambah dengan B. Maka untuk X dikurangi 2 maka sama dengan X sama dengan 2 ya. Nah, kita ganti X-nya di sini dengan 2 maka jadinya 2A ditambah B sama dengan tadi sisanya berapa? 25. Berikutnya, X ditambah 3. X tambah 3 kalau dicari pembuat nolnya berarti X sama dengan negatif 3. Nah, ganti lagi. X-nya dengan negatif 3 berarti negatif 3A ditambah dengan B sama dengan 5. Maka kita eliminasi 1 dan 2. Maka jadinya 2A ditambah B sama dengan 25. Negatif 3A ditambah dengan B sama dengan 5. Karena B-nya sudah sama, maka tidak usah dikalikan lagi. Tinggal kita kurangi langsung. B kurang B habis. 2A dikurangi negatif 3A. Berarti hasilnya 5. 5A. 25 dikurangi 5. Hasilnya 20. Maka A-nya sama dengan 4. Untuk mencari B-nya bagaimana? Kita substitusikan ke salah satunya. Boleh yang atas, boleh bawah. Kita pilih yang atas misalkan. Kita ganti A-nya dengan 4, berarti 2 kali 4 ditambah dengan B sama dengan 25. B sama dengan 25 dikurangi dengan 2 kali 4, 8. Hasilnya B sama dengan 17. Nah, kita sudah dapatkan A dan B-nya. Kita kembalikan ke sisanya tadi bahwa kalau berderajat 2 pembaginya, maka sisanya adalah berderajat 1, yaitu AX ditambah dengan B tadi. Ya, kita ganti lagi A dan B-nya. Jadi sisanya sudah kita dapatkan bahwa A-nya adalah 4, B-nya adalah 17, maka jadinya 4X ditambah dengan 17. Inilah sisa daripada pembagian X pangkat 2 ditambah X dikurangi dengan 6. Oke, itu contoh yang terakhir. Untuk latihannya, silakan. Ini ada nomor 1, ada 3 di sini. Ya. Ini mirip dengan contoh yang pertama. Kalau ini mirip dengan contoh yang ketiga. Yang bagian C ini mirip dengan contoh yang kelima. Terus untuk nomor 2-nya, kalau dikatakan habis dibagi, maka sisanya itu sama dengan 0. Ingat, habis dibagi maka sisanya sama dengan 0. Itu keterangannya di sini bahwa 3X pangkat 2 dikurangi 4X pangkat 2, 3X pangkat 3 dikurangi PX pangkat 2 dikurangi 13X ditambah dengan 10 habis dibagi. X dikurangi 2 berarti sisanya sama dengan 0. Ya. Terus yang kedua, ini mirip dengan contoh yang ketiga ya. Contoh yang kedua ya. Ini dicari Q dan R-nya. Terus yang nomor 3 ini mirip dengan contoh yang ke-6. Jadi silahkan dikerjakan ya, mudah-mudahan bisa ya. Jadi contoh-contoh yang di depan bisa dilihat lagi atau bisa mencari referensi yang lain. Oke, untuk pertemuan ini kita cukupkan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.